Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Ia berangkat pada pukul 06.55. Budi berangkat pada pukul 07.15 dengan tujuan dan rute yang sama. Jika Budi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka ia akan menyusul Adi pada pukul. Oke, gampang sekali. Kita di sini saya nggak pakai konsep, pakai rumus jadi aja. Langkah pertama adalah cari dulu selisih waktu. Yang pertama adalah selisih waktu. Selisih waktunya ada berapa? Berarti dari sini adalah 07.15 dikurang 06.55. Jadi berapa menit di sini? Selisih waktunya ada 20 menit. Nah, kita jadikan jam ya, karena kecepatannya kilometer per jam. Di 20 menit per 60. Jadinya 1/3 jam. Oke, selisih waktu udah, selisih jarak. Cari selisih jarak. Ingat penekanan saya tadi, kalau pakai rumus cepat, selisih waktu dikalikan dengan kecepatan, ya, kecepatan yang mendahului atau yang pertama berangkat. Di sini kan yang berangkat pertama siapa? Adalah Adi. Ya, Adi yang pertama berangkat, berarti itu kita pakai kecepatannya. Berarti kecepatan K dikali waktu. Nah, kecepatannya adalah kecepatan si yang berangkat duluan adalah 45 km per jam kali waktunya kali 1/3 jam. Nah, ini sama-sama dibagi 3 ya, jadinya 45 bagi 3 adalah 15 km. Udah ketemu 15 km kan? Setelah itu cari dah pakai rumus jadinya. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi dengan K2 kurang K1. Oke, langsung saja selisih jaraknya 15 per K2 nya. Berarti di sana ada 60 km per jam. 60 dikurang 45 sama dengan 15 per 15. Jadi sama dengan 1 jam. Oke. Maka ia akan menyusul Adi. Saat kapan dia akan menyusul Adi? Ingat patokan waktunya ya. Patokan waktunya adalah yang belakangan berangkat. Berarti yang belakangan berangkat adalah 07.15. Jadi waktu menyusul sama dengan 07.15 ditambah 1 jam. Jadi sama dengan 08.15. Jadi opsi yang benar adalah opsi C. Ada 2 bus, yaitu bus A dan bus B yang akan sama-sama menuju kota Denpasar. Nah, kedua bus tersebut akan melaju rute yang sama. Bus A berangkat dari terminal Sangket dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan bus B juga berangkat dari tempat yang sama dengan kecepatan 75 km per jam. Nah, jika bus A berangkat pukul 13.00 dan bus B berangkat pukul 15.30, maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul berapa? Nah, itu pertanyaannya. Oke, kalau kita pakai konsep ya, nanti kalau rumus jadi sih langsung ketemu. Kalau sekarang ini kita akan pakai konsepnya. Berarti di sini kita punya bus A, di sini kita punya bus B. Oke. Nah, pertanyaannya di sini di bus A kita punya dia kecepatan, ya, kecepatan bus A kita sebut aja KA ya. Kecepatan bus A sudah diketahui adalah 60 km per jam. Nah, sementara di bus A apa lagi yang bisa? Di bus B sekarang kecepatannya KB. Kecepatan bus B-nya adalah 75
km per jam. Oke. Nah, dari sini apalagi setelah kecepatan, waktu ya, waktu yang belum ada ya. Waktu. Jadi di sini ada WA waktu bus A sama WB waktu bus B. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, pada saat dia menyusul kira-kira waktunya siapa yang lebih besar? Bisa terbayang. Yang lebih besar pasti yang berangkat lebih dulu, lebih lama dia sampai ketimbang yang berangkat yang belakangan. Jadi yang paling bagus di sini dimisalkan waktunya adalah kita pemisalan ya. Yang kita misalkan adalah waktu B. Ini kita misalkan waktunya adalah T jam. Biar lebih mudah. Karena WA waktu A-nya pasti lebih besar. Kan gampang di sini. Berarti di sini WA-nya adalah T ditambah berapa jam? Berapa selisihnya? Karena dia berangkatnya ini mendahului ya. Ini dari nih ya, dari 13.00 ya. Berarti selisih waktunya ya. Selisih waktu sama dengan dari 15.30 dikurang 13.00. Nah, ini selisih waktunya adalah 2,5 jam ya, 2.30. Nah, ini 2 jam 30 menit. Oke, 2,5 jam atau ini 2,5 jam. Oke, berarti di sini WA-nya waktu A setelah dia menyusul adalah T ditambah 2,5 jam. Oke, T ditambah 2,5 jam. Ini aja pemisalannya, selesai urusannya. Oke, konsep susul menyusul apanya yang sama? Jarak yang sama, berarti langsung saja JA jarak bus A sama dengan jarak bus B. Rumus jarak apa? Rumus jarak di sini adalah kecepatan dikali waktu. Ya, rumus jarak adalah kecepatan A dikali waktu A sama dengan JB-nya kecepatan B dikali waktu B-nya. Oke, tinggal masukkan saja, selesai urusannya. KA-nya adalah 60 ya, 60 km per jam, berarti 60 dikali WA berarti T ditambah 2,5 sama dengan KB-nya 75 dikali WB-nya adalah T. Oke, di sini 2,5 kita ubah ya. 2,5 itu berapa pecahan biasanya? Nah, T ditambah 2,5 itu kan 25 per 10 sama dengan 75 kali T, berarti 75 T. Ini aljabarnya ingat ya. Oke, kita kalikan silang. 60 kali T 60 T ditambah, oke, ini kan ini 60 kali 25 bagi 10, berarti ini coret nolnya ya. Yang ini bisa coret dengan ini. Oke, bisa dicoret ya. Berarti jadinya 6 kali 25 berapa? 150 sama dengan 75 T. Oke. Nah, biar tidak negatif karena di ruas kanan lebih besar, kita akan pindahkan ke ruas kanan. 60 T-nya kita pindahkan. Nah, 150 kita diemin biar nggak negatif. 150 sama dengan 75 T dikurang 60 TK. Yang 60 awalnya positif karena pindah ruas jadi negatif. Oke, di sini berarti 150 sama dengan 15 T. Ya sudah, ketemu langsung T-nya sendiri adalah 150 bagi 15 sama dengan 10 jam. Oke, ketemulah waktunya 10 jam. Nah, pukul menyusulnya di sini ya, kita pakai patokan yang ini, T-nya 10 kan? 10 itu di bus B. Dipakai patokan di bus B. Bus B itu dia berangkat pukul berapa? Bus B berangkat pukul di sini berangkat pukul 15.30. Jangan terkecoh ya. Kalau T-nya ini 10 jam, kita pakai patokan berangkat di bus B. Ya, bus B-nya berangkat pukul 15.30, kita tinggal tambahkan saja. Berarti di sini berarti 15.30 ditambah 10 jam
sama dengan tambah 10 berapa? Berarti 2530. Ini kan kelebihan. Format di waktu adalah 24 paling tinggi. Tinggal dikurangi aja, berarti besoknya nyampe ya. Berarti 2530 kurang 2400. Jadinya ketemunya adalah 0130. Jadi dini hari dia sampai. Jadi terjawablah sudah 0130. Jadi opsi B. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita pakai rumus cepat? Oke, sekarang kita pakai rumus cepat. Rumus cepatnya masih ingat rumusnya ya, bahwa waktu menyusul sama dengan selisih jarak per K2 kurang K1. Oke, itu rumusnya. Berarti kita cari selisih jarak. Berarti perhitungannya kita cari dulu selisih jarak. Di sini saya akan pakai yang di sini aja biar lebih efisien. Berarti kita cari selisih jarak. Nah, selisih jarak. Selisih waktunya sudah terjawab di sini ya, 2,5 jam ya. Berarti selisih jaraknya berarti yang mendahului siapa? Yang lebih awal berangkat siapa? Kan bus A. Bus A kecepatannya adalah 60 km per jam. Jangan terkecoh ya. Mencari selisih jarak itu pakai kecepatan mobil pertama yang berangkat. Berarti di sini kecepatan A, oke, dikali waktu. Kali waktu. Selisih waktu ya, waktu selisihnya. Berarti kecepatan A di sini adalah 60 km per jam dikali dengan waktunya adalah 2,5. Berarti 60 dikali 25 per 10 sama dengan dicoret-coret ya 150 km. Nah, inilah selisih jaraknya. Baru kita pakai. Nah, sekarang baru kita pakai rumus jadinya. Berarti W waktu menyusul. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak per K2 kurang K1. Jadi sama dengan selisih jaraknya 150 km per K2 nya adalah 75 dikurang 60 sama dengan 150 per 15 sama dengan 10 jam, sama aja ya. Oke, jadi pukul menyusulnya kembali lagi ke sini. Oke, jadi dapatnya 2:15:30 tambah 10 jam.